Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua dan nikmat kesehatan, nikmat jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baik, untuk yang ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Budi selaku dosen bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membuat video ini. Baik, langsung saja, yaitu saya akan membawakan sebuah materi yang tentang obat tradisional. Apa itu obat tradisional? Obat tradisional yaitu menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 179, Menteri Kesehatan Menkes per garis miring 7/1976 tentang produksi dan distribusi obat tradisional adalah obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral atau sediaan galeniknya atau campuran bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam pengobatan berdasarkan pengalaman bahan alam dan berdasarkan pengalaman. Nah, selain itu menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun. Jadi pengalaman itu sudah diterapkan ketika zaman dahulu kala, sebelum kita lahir pun sudah ada obat tradisional. Lalu dan turun-temurun keterampilannya diajarkan melalui anak cucu dan seterusnya sampai ke bawah, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku, dan itu pun tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku pada saat ini dan secara turun-temurun. Lalu sejarah obat tradisional yaitu dibagi menjadi dua, yang merupakan tradisi. Tradisi itu ya merupakan kebiasaan yang telah tumbuh berkembang, terpelihara pada sekelompok golongan atau masyarakat yang pada akhirnya melahirkan satu budaya. Jadi yang golongan tradisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan ketika pada zaman dahulu, dan suatu kegiatan tersebut telah terpelihara dan tahan lama sampai sekarang lah, yang bisa dan melahirkan suatu budaya atau ciri khas daerah tersebut. Yang kedua itu kebiasaan dari lahir. Pengalaman diperoleh dari berbagai cara, ya antara lain mencoba-coba, signatur atau petunjuk dari yang kuasa. Yang kedua yaitu kebiasaan dari lahir. Mungkin yang kebiasaan dari lahir ini sudah biasa dilakukan sewaktu kecil dikala sampai besar, karena sudah biasa diajarkan oleh orang tua dan kakek neneknya.
Dan kebiasaan itu bisa saja dari hasil mencoba-coba suatu hal yang baru, lalu ketika hasilnya itu bagus dijadikan sebagai ketetapannya, atau bisa juga dari petunjuk ya, dari yang kuasa, petunjuk dari Allah untuk membuat sesuatu atau menggolongkan obat-obatan tradisional tertentu. Lalu selanjutnya pada tahun 1976 yang merupakan awal pengembangan obat tradisional di Indonesia dengan dibentuknya Direktorat Pengawasan Obat Tradisional pada Direktorat Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Lahir aturan-aturan obat tradisional yang dikenal dengan paket deregulasi. Paket deregulasi itu yaitu peraturan menteri-menteri kesehatan yang antara lain isinya nomor pada yang pertama itu nomor 179 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 7/76 tentang produksi dan distribusi obat tradisional. Yang kedua nomor 180 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 7/76 wajib daftar obat tradisional. Yang ketiga nomor 181 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 7/76 tentang pembungkusan dan penandaan obat tradisional. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat obat tradisional. Mengapa harus ada? Tentu biarpun obat tradisional tentu harus ada syarat-syaratnya agar supaya tidak disalahgunakan atau dicampur atau ditambah suatu bahan-bahan yang terlarang yang mengakibatkan kita keracunan atau segala hal yang lainnya, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 007 tahun 2012. Tentang obat tradisional itu dilarang mengandung yang pertama etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Yang kedua, bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, yaitu bahan kimia itu dilarang dalam penggunaan obat tradisional karena dikhawatirkan itu mengandung beracun atau yang berlawanan dengan sifat obat tradisional tersebut. Dikhawatirkan untuk penggunanya akan mengalami sakit parah. Lalu yang ketiga, tidak mengandung narkotika atau psikotropika, itu sudah jelas karena itu suatu obat yang membahayakan yang hanya digunakan oleh rumah sakit besar yang sudah mendapatkan izin untuk bisa menggunakan obat narkotika atau psikotropika tersebut. Yaitu yang keempat, yaitu bahan-bahan lain yang membahayakan kesehatan berdasarkan penelitian kesehatan. Jadi bahan-bahan lain itu sudah diteliti, ketika bahan-bahan tersebut berbahaya maka bahan itu dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri juga nomor 007 tahun 2012, obat tradisional yaitu dilarang dibuat dalam bentuk sediaan intravaginal. Yang pertama itu intravaginal, yang kedua yaitu tetes mata, yang ketiga itu sediaan parenteral, yang keempat itu suppositoria kecuali digunakan untuk wasir. Lalu bentuk industri dan usaha obat tradisional yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 006 tahun 2012, obat tradisional hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha bidang obat tradisional. Industri yang dimaksud yaitu industri yang pertama, industri obat tradisional atau disingkat IOT.
Yang kedua yaitu industri ekstrak bahan alam atau disebut juga IEBA. Yang ketiga, usaha kecil obat tradisional atau disebut juga UKOT. Yang keempat, usaha mikro obat tradisional yang disebut UMOT, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Lalu izin edar obat tradisional. Izin edar obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin yang diberikan oleh kepala badan. Pemberian izin edar dilaksanakan melalui mekanisme registrasi dengan tata laksana yang ditetapkan. Izin edar obat tradisional berlaku selama 5 tahun saja dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki izin edar diberlakukan terhadap yang pertama yaitu obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Yang kedua, simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Yang ketiga, obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Ya, lalu selanjutnya, kepala badan dapat memberikan sanksi administratif atau berupa denda, berupa pembatalan izin edar apabila yaitu obat tradisional tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, obat tradisional mengandung bahan yang dilarang. Terus, obat tradisional dibuat atau diedarkan dalam bentuk sediaan yang dilarang. Penandaan informasi obat tradisional menyimpang dari persetujuan izin edar. Pemegang izin edar tidak melaksanakan kewajiban izin IOT, UKOT, UMOT, dan importir obat tradisional yang mendaftarkan, memproduksi, atau mengedarkan dicabut. Jadi izin industri obat itu dan importir yang mendaftarkan sudah dicabut izinnya, itu akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin edar. Lalu yang selanjutnya, pemegang nomor izin melakukan pelanggaran di bidang produksi atau peredaran obat tradisional. Yang selanjutnya, pemegang nomor izin edar memberikan dokumen registrasi palsu atau yang dipalsukan dan atau terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan umum tetap. Selain memberikan sanksi administratif, kepala badan dapat memberikan sanksi administratif lain berupa perintah penarikan dari peredaran atau pemusnahan obat tradisional yang tidak memenuhi standar atau persyaratan. Jadi untuk kriteria-kriteria ini, apabila ada salah satu saja yang terdapat dalam obat tradisional tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu berupa izin edar dari toko-toko apotik dan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah registrasi obat tradisional. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 007 tahun 2012, registrasi obat tradisional dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, registrasi obat tradisional produksi dalam negeri. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT, dan UMOT yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu registrasi obat tradisional kontrak. Registrasi obat tradisional kontrak yaitu memiliki poin-poin yang terdiri dari registrasi obat tradisional kontrak hanya dapat dilakukan oleh pemberi kontrak dengan melampirkan dokumen kontrak. Pemberi kontrak dapat berupa IOT, UKOT, atau UMOT yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberi dan penerima kontrak harus bertanggung jawab atas keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu obat tradisional yang diproduksi berdasarkan kontrak. Penerima kontrak hanya dapat berupa IOT dan UKOT yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sertifikat CPOTB yang untuk sediaan yang dikontrakkan. Lalu, registrasi obat tradisional lisensi yang hanya dapat dilakukan oleh IOT, industri obat tradisional atau UKOT. Lalu, registrasi obat tradisional impor. Registrasi obat tradisional impor hanya dapat dilakukan oleh industri obat tradisional atau importir obat tradisional yang dapat menunjukkan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri dari negara asal. Importir harus melakukan persyaratan, yaitu memiliki fasilitas distribusi sesuai ketentuan yang berlaku, lalu memiliki penanggung jawab apoteker, sudah jelas. Selanjutnya penunjukan keagenan hak untuk melakukan registrasi hanya dapat diberikan untuk satu nama produk kepada satu industri obat tradisional atau importir. Pemenuhan persyaratan CPOTB bagi industri di luar negeri dibuktikan dengan sertifikat cara pembuatan yang baik untuk obat tradisional dan jika diperlukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang. Lalu yang kelima yaitu registrasi obat tradisional khusus impor. Registrasi dilakukan oleh industri obat tradisional, UKOT dan UMOT. Obat tradisional harus memenuhi ketentuan. Obat tradisional khusus ekspor harus memenuhi ketentuan, dikecualikan ada persetujuan tertulis dari negara tujuan. Tata cara registrasi obat tradisional yaitu dengan cara permohonan registrasi diajukan kepada kepala badan. Yang kedua, ketentuan mengenai tata laksana registrasi ditetapkan dengan peraturan kepala badan. Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.